Adil Katalino, Bak Curamin Kak Saroga, Bak Sengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Tutunya Tio, akalnya Mido. Hidup beradat, kenasih tempa. Salam kenal, saya Anja Lolong, KPP 90. Kebetulan saat ini saya berdomisili di Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau. Tepatnya di sekitaran perbatasan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Izinkan saya menyapa semua teman-teman, baik teman-teman yang masih berproses di Seminari Menengah Mertoyudan maupun yang sudah menjadi alumni Seminari Menengah Mertoyudan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kakak-kakak kelas, adik-adik kelas, salam sehat, salam bahagia selalu. Saya berharap video kecil saya ini bisa menjadi sarana untuk saling menyapa. Saya juga berharap video kecil ini bisa menjadi sarana untuk berbagi sedikit cerita yang siapa tahu bisa menjadi salah satu sahabat dalam perjalanan hidup teman-teman semua. Saya lahir besar di Jakarta. Dulu sekolah TK, SD, SMP itu di Tarakanita, Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Masuk ke Seminari Menengah Mertoyudan itu masuk Medan Pratama tahun 1990 dari paroki Santa Perawan Maria Ratu, Bloki, Jakarta Selatan. Kemudian saya lulus 4 tahun kemudian, lulus dari Medan Utama itu tahun 1994. Jadi saya KPP 90, angkatan KPP 90. Ada beberapa hal yang menjadi bekal saya yang saya dapat selama pendidikan di Seminari Menengah Mertoyudan, menjadi bekal saya dalam perjalanan hidup saya selepas dari Seminari Menengah Mertoyudan. Misalnya itu hobi membaca. Sampai sekarang saya suka membaca, menulis sedikit-sedikit, walaupun gak bagus-bagus amat, tapi oke lah saya bisa menulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, EYD, yang dulu betapa sulitnya saya mengikuti pelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak Naryo, sering salah bolak-balik tapi akhirnya itu menjadi bekal yang luar biasa buat saya. Kemudian public speaking, karena kita minggu sore juga ada sidang akademi. Kemudian satu yang penting, budaya atau kebiasaan refleksi, silencio, ya, tepat waktu, menghargai waktu. Karena saya dulu juga pernah menjadi bidel bel waktu waktu MM ya. Kemudian juga pernah jadi bidel umum, jadi bagaimana belajar untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya. Itulah beberapa hal yang bisa menjadi bekal dari banyak hal positif yang saya bawa dari Seminari Menengah Mertoyudan. Sekarang saya lagi ada di area perkebunan sawit saya, sedang menengok beberapa pokok apakah sudah siap untuk dipanen, dan beberapa lagi apakah masih harus menunggu waktu untuk dipanen lagi. Kemudian juga mengecek apakah beberapa pokok sawit itu ada yang butuh
pemupukan khusus, ya misalnya daunnya mulai menguning, membutuhkan urea atau pupuk-pupuk yang lain. Selepas dari medan utama, saya tidak melanjutkan panggilan imamat saya, jadi saya memutuskan untuk melanjutkan jalan awam. Dari Mertoyudan saya kembali ke Jakarta, kemudian mendaftar dan berkuliah di kampus Unika Atmajaya Jakarta, jurusan teknik mesin waktu itu tahun 1994. Jadi saya setelah dari Mertoyudan kuliah teknik mesin di Atmajaya Jakarta tahun 94, berproses sampai lulus di universitas tersebut. Kemudian lulus, saya bekerja pertama itu di PT Slamet Sempurna Tbk yang ada di Kapuk Kamal, Jakarta Barat. Di situ saya bekerja sebagai proses engineer di pabrik. Jadi karena dulu belajar teknik mesin, ya kerjanya ya engineer gitu ya. Jadi di situ, nah PT Slamet Sempurna itu salah satu produknya adalah filter otomotif merek Sakura. Jadi kalau teman-teman punya mobil, truk, itu kalau ganti filter oli ya, itu filter solar itu kan ada yang merek Sakura. Itu dulu saya bekerja di perusahaan tersebut. Terus tahun 99 saya mencoba mendaftar ke beberapa perusahaan lagi, tapi secara bersamaan waktu itu ada tawaran dari PT Kau Indonesia untuk proses engineer di Cikarang, dengan ada rencana untuk setelah tahun pertama dikirim ke Jepang untuk belajar lagi oleh PT Kau, dan satu lagi tawaran dari PT Astra Internasional untuk jabatan atau posisi service engineer selevel dengan supervisor, tapi penempatan Denpasar atau Pontianak. Jadi setelah dari PT Slamet Sempurna itu, saya memilih untuk mengambil tawaran dari PT Astra Internasional Tbk dengan dua pilihan, Denpasar atau Pontianak. Karena saya itu punya keinginan merantau keluar Jawa, maka saya mengambil tawaran untuk berangkat ke Pontianak, Kalimantan Barat. Maka dimulailah perjalanan baru merantau keluar Jawa, bekerja di kota Pontianak di PT Astra, yang kerjanya itu membina, memantau ya, membantu bengkel-bengkel dan showroom, juga toko spare parts Kalimantan Barat. 3 tahun di Pontianak, Kalimantan Barat, saya mendapat promosi dari Astra Pusat untuk menjadi manajer tahun 2003 untuk area Papua. Manajer untuk Papua yang ditempatkan di Jayapura. Jadi setelah dari Pontianak saya ke Jayapura, Papua, 5 tahun di sana, berproses bekerja di sana. Sama tugasnya juga membina dan memantau showroom dan bengkel, juga spare part untuk seluruh area Papua. Selepas dari Papua, saya dipindah tugaskan ke Mataram, Lombok untuk wilayah kerja Nusa Tenggara Barat. Jadi ada 2 pulau, harus keliling nggak hari-hari, tapi beberapa minggu sekali saya harus keliling. Itu 2 pulau, Lombok dengan Sumbawa ya. Dari Lombok Mataram saya dipindah tugaskan ke Denpasar, Bali. Jadi setelah 2 tahun di Lombok Mataram, saya pindah tugas ke Denpasar, Bali selama 1 tahun di Denpasar. Nah selama di Denpasar itu saya mempersiapkan untuk mengelola usaha sendiri, yang kebetulan waktu saya di Papua tahun 2006 itu saya ada bekerja sama kongsi dengan 2 kawan lainnya untuk membuka perusahaan di Makassar dan Semarang. Jadi setelah beberapa tahun berjalan proses
PT itu, usaha itu di Makassar, saya pikir saya bisa untuk lompat ke mengelola perusahaan saya sendiri. Jadi tahun 2009 saya memutuskan untuk berhenti atau resign dari PT Astra Internasional. Jadi dari Pulau Dewata saya terbang pindah ke Makassar, berproses untuk mengelola, menjalankan bisnis sendiri, perusahaan sendiri yang bergerak di bidang konveksi garmen yang memenuhi kebutuhan pasar Sulawesi, Maluku, dan Papua. Berproses selama 3 tahun, tapi sayang di akhir tahun ketiga saya ada sedikit konflik kelas dengan satu pemegang saham lainnya, maka saya memutuskan untuk menarik diri, ya, keluar dari perusahaan tersebut, dari kongsi tersebut. Tetapi karena ada perjanjian di awal itu saya tidak terlalu kuasai atau mengerti, jadi pada saat saya menarik diri maka semua saham saya hangus begitu saja. Kemudian karena ada di akhir masa bekerja saya mengelola bisnis itu ada sedikit kendala, maka saya harus dibebani hutang perusahaan karena dinilai itu adalah kesalahan saya. Ya udahlah, saya terima. Jadi saya terpaksa menjual beberapa aset saya seperti rumah saya di Jakarta, mobil, kemudian sebidang tanah di Kota Pontianak untuk menutupi hutang tersebut karena ada kontrak dengan jaringan restoran yang cukup besar di Kota Makassar yang kami gagal menyuplainya dan mendapat penalti, itu dibebankan kepada saya secara pribadi. Ya sudah, saya terima sebagai pelajaran. Saya kembali pindah ke Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau. Setelah menjual aset beberapa dan melunasi hutang, masih ada kembali pindah ke Sanggau itu saya masih ada hutang 60 juta. Jadi saya akhirnya pinjam uang CU. Jadi utang itu saya alihkan ke kredit ke CU. Lalu kemudian saya membuka toko sembako dan jual bensin eceran di sebuah toko kecil, ya, sebenarnya kios ya. Di situ saya tinggal, di situ saya buka toko sembako, saya juga jualan bensin eceran tahun 2012. 2009 pindah dari Bali ke Makassar, 2012 bangkrut, pindah ke Sanggau, berproses minus, kemudian mulai lagi yang baru tahun 2012 toko sembako, kemudian juga jualan bensin eceran, buka dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam karena memang ngejar setoran gitu ya, harus membayar uang CU juga. CU itu Credit Union ya, yang sangat terkenal di Kalimantan. Credit Union itu, CU itu adalah tulang punggung ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan, terutama di pedalaman ya. Kemudian sambil membuka toko sembako, saya akhirnya menambah pinjaman ke CU, mencoba peruntungan membuka toko elektronik dan alat listrik di Pontianak. Jadi istri dan anak yang di Kabupaten Sanggau mengelola sembako kecil-kecilan sama bensin eceran. Saya merantau ke Pontianak, pergi sendiri membuka toko, tapi sayang beberapa bulan kemudian ada kendala juga, akhirnya bangkrut lagi. Jadi loss itu 180 juta dari toko listrik dan alat elektronik itu. Jadi akhirnya saya memutuskan kembali ke Kabupaten Sanggau. Nah, mencari lagi beberapa jenis usaha. Kemudian saya mendapatkan peluang untuk mendapatkan barang atau hutang barang dari tauke di Kota Pontianak, bahan bangunan. Jadi saya store 40 juta di awal, dia bisa kasih barang itu sekitar lebih sampai 200-300 juta. Ya sudah, saya pikir saya banting setir dari toko sembako jadi toko bahan bangunan. Nah, mulailah 2013 berproses menjadi toko bahan bangunan. Kemudian 2014 saya mencoba ambil kredit pick up waktu itu untuk membantu proses bisnisnya. Puji Tuhan mulai itu jalan mulai terbuka lancar, sampai sekarang saya bisa terus mengelola toko bahan bangunan. Dan selain mengelola toko bangunan, menjalankan toko bahan bangunan tersebut, toko material ya,
saya juga diberi kesempatan untuk mengelola beberapa bidang kebun sawit, juga ada durian, kebun durian, juga ada pohon gaharunya, dan terakhir itu pohon pinang batara yang baru setahun ini saya tanam menjadi aset kebun saya yang baru gitu loh. Jadi selepas dari Seminari Menengah Mertoyudan Medan Utama itu, saya berproses sampai tahun ini 2023 saya ada di Sanggau, Kalimantan Barat. Tinggal di sini sudah 12 tahun, jalan 13 kalau nggak salah ya. Ya begitulah proses panjang dari selepas selesai dari Medan Utama Seminari Menengah Mertoyudan tahun 94 sampai hari ini tahun 2023. Banyak cerita, banyak kisah, banyak dinamika, tetapi saya sangat mensyukuri pernah mengalami itu semua dan menjadi pengalaman yang luar biasa. Pernah mengalami semua dinamika jatuh bangun, perjuangan, dan saya tidak menyesal menjalani hidup ini. Satu pengalaman hidup yang membuat saya itu termasuk yang luar biasa ketika saya itu mendapat kesempatan bekerja dan tinggal di Papua. Itu sekitar tahun 2003 sampai 2007. Ya, 2003 sampai 2007 lah. Waktu itu diberi penugasan ke tanah Papua itu buat saya sangat luar biasa. Nggak terbayang gitu loh, bisa pergi ke Papua. Yang kita tahu bahwa tanah Papua, bumi cenderawasih itu begitu cantik, begitu eksotis. Laut, pantai, sungai, gunung, lembah, luar biasa indah. Nah, ada pengalaman satu yang buat saya sangat berkesan karena saya mengambil pelajaran dari situ. Jadi suatu pagi itu saya mau berangkat kerja, mau berangkat ke kantor, lagi siap-siap, mau keluar rumah, mau keluar pagar, buka pagar. Itu kebetulan di depan pintu, depan rumah itu ada beberapa orang pedagang keliling. Kebetulan mereka itu orang Jawa. Mereka istirahat, ngobrol. Nah, kebetulan ngobrol pakai bahasa Jawa. Dan kebetulan juga saat itu lewat Pak Cedong. Lewat, mereka itu lagi duduk ngobrol sambil istirahat. Pak Cedong dengar toh, langsung Pak Cedong gas. Kamu orang bicara pakai bahasa Jawa kah? Kau pikir ini Jawa? Kalau kau masih pakai bahasa Jawa, pulang saja ke Jawa. Ini Papua. Mendengar teguran itu, mas-mas itu terdiam dan mengubarkan diri. Dari pengalaman itu, saya belajar tentang satu hal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi waktu saya lahir dan besar di Jakarta, ya saya jadi orang Betawi lah. Jadi abang Jakarta. Ya. Kemudian selama 4 tahun saya di Seminari Menengah Mertoyudan, ya saya jadi Mas Jawa, si Mas. Ya. Kemudian waktu saya tinggal di Pontianak beberapa tahun, ya saya jadi abang Melayu Pontianak. Pas saya jadi orang Papua, bertugas dan bekerja di Papua, ya saya jadi Pace. Pace, kok kemana? Sapi sekolah, gitu kan? Jadi saya jadi Pace. Kemudian waktu saya tinggal dan bertugas di Mataram Lombok, ya saya jadi bangsawan Lombok, Haji Lalu Anja. Karena singkatan nama saya kan HLA, Hieronymus Lolong Anja. Jadi kalau di Lombok ya saya jadi Lalu itu sebutan bangsawan untuk orang Lombok. Kemudian waktu saya tinggal di Bali, di Denpasar, ya saya jadi Beli. Nah, Beli Kengken
beli kengken kabare cegek, kayak gitu. Jadi saya jadi orang Bali, jadi beli gitu loh. Jadi setiap hari bisa sembayang, cara mereka membantu warga setempat pakai pakaian adat Bali ya, jadi beli. Kemudian 12 tahun terakhir ini saya tinggal di Kabupaten Sanggau yang kebetulan lingkungannya juga banyak mayoritas orang Dayak. Ya saya jadi abang Dayak gitu loh. Saya harus bisa bahasa Golik walaupun tidak sempurna, bahasa Dayak Golik ya, suku Dayak Bidoyo, sedikit bisa bahasa Dayak Bisomu atau Bekote gitu ya. Nye, idu, taru, nah itu bahasa Bekote. Kalau bahasa Golik itu ni, duh, taruh 1, 2, 3. Nah jadi harus pandai gitu. Jadi kita menjadi orang Dayak pas tinggal di Kalimantan Barat ini. Dan juga saya sangat menyukai dan mencintai budaya Dayak. Bahkan itu di belakang saya ini saya mengkoleksi beberapa pusaka dari suku Dayak yang saya koleksi menjadi hobi baru selama tinggal di Kalimantan Barat untuk kedua kalinya. Itu teman-teman. Jadi pesannya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Teman-teman, sekarang saya lagi ada dalam mobil pick up operasional toko saya, toko bahan bangunan yang sehari-hari saya pakai untuk membantu bekerja saya mengantar pesanan-pesanan para pelanggan. Kalau bicara soal bekerja, itu tidak ada yang lebih baik antara wirausahawan, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, ataupun TNI Polri, karena semuanya baik. Yang menjadi catatan menurut saya, berdasarkan pengalaman saya bekerja dulu sebagai karyawan swasta di perusahaan swasta, itu adalah cara pengelolaan keuangan. Bagaimana caranya kita pandai-pandai mengelola keuangan supaya gaji yang kita dapat itu mencukupi kebutuhan kita, mencukupi kebutuhan keluarga kita. Semua bekerja itu punya dinamikanya masing-masing, punya kesulitan, kemudahan, ada yang baik, ada yang kurang. Itu dinikmati saja karena itu adalah sebuah proses. Seperti pengalaman saya dulu bekerja itu capek, lelah, stres, depresi, marah-marah, menggerutu. Tetapi begitu dijalani tetap ada hikmah di akhir. Seperti misalnya, untung dulu waktu saya bekerja di Astra itu menerima tawaran untuk merantau ke Pontianak. Ada hikmahnya. Wah, padahal waktu itu pergi meninggalkan Jakarta menuju Pontianak tahun 99 di saat kerusuhan Sambas merembet atau meluas sampai ke kota Pontianak. Itu sangat berat. Tetapi ada hikmahnya proses itu semua ya. Selama 3 tahun di Pontianak saya mendapatkan istri pertama. Kedua, saya naik jabatan karena mau dikirim ke Kalimantan Barat di Pontianak. Kemudian waktu pindah atau bekerja di Papua itu semuanya mahal, takut semuanya naik pesawat kemana-mana, naik pesawat ke Wamena, ke Pegunungan Bintang, Ilaga, semuanya naik pesawat. Itu takut, tapi hikmahnya banyak. Saya jadi punya beberapa polis asuransi, karena polis asuransi saya pertama yang saya beli sendiri itu karena saya merasa sangat takut waktu pulang naik pesawat Cessna dari Kaimana menuju Biak di saat badai, angin topan dan hujan deras di langit Teluk Cendrawasih. Begitu sampai kembali di Jayapura, saya langsung beli polis asuransi. Nah, di situ ada hikmahnya. Nah, teman-teman, dinikmati saja semua proses dalam bekerja sebagai apapun profesi, dinikmati karena di ujung pasti selalu ada hikmah menanti. Kalau soal wirausaha itu gampang-gampang susah.
Bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah. Setiap usaha itu memiliki peluang keberhasilan 50-50. Jadi tidak ada yang mutlak setiap usaha itu pasti berhasil, pasti gagal. Peluangnya 50-50 untuk berhasil. Kalau kita mau mencoba atau memulai usaha, boleh, tetapi pakailah uang dingin, kecil dulu, dinikmati dinamikanya, pertarungannya setiap hari, pelajari detil-detilnya. Jika berhasil syukur, jika tidak berhasil kita bisa mencoba usaha yang berikutnya. Tapi karena ini mulai dari kecil dulu, dana uang dingin, jadi kita tidak terlalu merasa terpukul atau merasa sangat rugi. Jika nanti usaha tersebut berhasil, bisa dilanjutkan sebagai usaha utama total di bidang kewirausahaan, atau kalau tidak percaya diri atau kurang percaya diri, tetap dijalankan usaha itu sebagai sambilan. Orang itu cocok-cocokan dengan yang namanya dunia usaha. Tidak semua orang cocok dengan dunia usaha atau kewirausahaan. Tidak bisa dipaksakan kepada setiap orang. Saya sendiri sudah 17 jenis usaha dan investasi yang pernah saya coba. Tetapi dari 17 jenis usaha dan investasi tersebut, hanya tinggal satu toko dan usaha perkebunan, juga investasi sedikit saham di Bursa Efek Indonesia. 14 yang lain, usaha dan investasi itu sudah almarhum, alias boncos, alias bangkrut. Kalau mau memulai sebuah usaha atau memulai wirausaha, lebih baik, lebih bijak dilakukan atau dikerjakan sebelia mungkin atau semudah mungkin, di mana tubuh, pikiran, badan, mental kita itu masih optimal, masih kuat, masih tangguh. Jadi amat sangat dibutuhkan dan diperlukan dan berguna pada saat kita menjalani atau menjalankan usaha tersebut. Dan seandainya ya, usaha itu menghadapi tantangan, tubuh, pikiran, badan, tenaga, mental kita itu masih kuat untuk menghadapinya. Dan seandainya yang terburuk terjadi, misalnya usaha tersebut harus bangkrut, harus gagal, maka kita masih kuat untuk bangkit kembali, mengevaluasinya dan memulai kembali untuk hasil yang lebih baik di kemudian hari. Menurut saya, hasil dari sebuah usaha adalah kombinasi dari mindset, knowledge, skill, mental, dan karma kita masing-masing. Terakhir saya mau bilang, teruslah bermimpi, teruslah bercita-cita yang baik, karena sesuatu yang baik suatu saat bisa menjadi kenyataan. Contohnya waktu saya dulu kuliah, pengen sekali tinggal di daerah, tidak di kota gitu ya, di dalam hutan ya, di luar Jawa, menikmati hutan, menikmati gunung, menikmati lembah, sungai, pohon-pohon yang rindang, hijau, udara yang segar, bersih gitu ya. Umur 39 tahun saya menetap tinggal pindah di jantung rimba Borneo. Waktu saya kerja di Astra Internasional, saya sering bertemu, berhubungan, berkolaborasi dengan business owner otomotif seluruh Indonesia. Saya jadi bercita-cita
bermimpi bisa menjadi wirausahawan. Umur 32 tahun, puji Tuhan, saya diberi kesempatan mengelola usaha saya sendiri secara mandiri. Kemudian waktu sudah tinggal di dalam hutan jantung rimba Borneo beberapa tahun lalu, itu saya merasa jauh dari kota. Akses pendidikan juga menjadi kendala. Tetapi saya bercita-cita, ya, tetap bermimpi bisa menyekolahkan anak sampai ke luar negeri. Puji Tuhan, sekarang anak sudah tahun ketiga sekolah kuliah di Spanyol Eropa. Teman-teman, teruslah bermimpi, teruslah bercita-cita yang baik, karena mimpi, cita-cita, kata-kata yang diulang terus setiap hari suatu saat menjadi doa yang dikabulkan oleh semesta. Amin. Itu sedikit cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Jika teman-teman ingin menghubungi saya, silahkan menghubungi saya, jangan sungkan-sungkan. Saya akan mencantumkan nomor telepon, nomor WA, alamat email, alamat akun medsos saya, dan yang lainnya di bagian deskripsi video ini. Atau jika teman-teman sedang dalam perjalanan dari Pontianak menuju Kuching, Sarawak, Malaysia, atau sebaliknya, silahkan mampir ke tempat saya, sekedar kita bertemu secara tatap muka, kita ngobrol, atau nyeruput kopi, atau kita minum tuak sepuasnya. Kita pernah menimba ilmu di seminari menengah Mertoyudan, yang berarti kita adalah saudara. Kita pernah minum dari sumber air yang sama. Salam hangat dari West Borneo. Adil Katalino, Bak Curamin Kak Saruga, Bak Sengat Kak Jubata. Arus, arus, arus.